Oke anak-anak, pada tahapan demonstrasi praktik kegiatan LSP kelas 12 TKJ SMK Negeri 1 Brondong, pada tahapan pekerjaan yang ketiga adalah membuat kabel dengan susunan strike dan cross. Pada sesi ini saya mencoba menjelaskan kepada peserta uji LSP atau siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Brondong bahwa pemanfaatan kabel setelah kita membuat kabel susunan strike, kabel ini setelah kita tes dengan line tester di awal tadi, lalu hasilnya sudah menunjukkan kebenaran, lalu pada tahap ini adalah pemanfaatan kabel strike untuk membangun sebuah jaringan yang terkoneksi dengan 2 PC, 1 switch, dan 1 access point atau wireless enrouter dengan alat pengecekan jaringan WiFi-nya adalah smartphone atau HP. Jadi pada tahapan ini, pada topologi yang sudah saya buat ini, saya jelaskan bahwa PC 1 atau PC 0 atau laptop 1 atau laptop 0, saya memberi pengalamatan IP-nya dengan IP 192.168.1.2. Sedangkan pada PC 1 atau laptop 1 itu saya kasih alamat IP 192.168.1.3. Setelah saya kasih pengalamatan IP, PC ini saya hubungkan ke switch hub yang memakai kabel strike yang telah kita buat di awal tadi dan telah kita tes dengan LAN tester tadi. PC 1 juga sama, saya hubungkan ke switch hub dengan susunan kabel strike. Selanjutnya access point atau wireless enrouter yang nanti akan kita praktekkan juga kita memakai kabel strike dengan konfigurasi atau pengalamatan IP dari access point-nya atau wireless enrouter-nya. Saya memakai IP 192.168.1.1, di mana nanti yang dihasilkan oleh access point atau signal WiFi yang dihasilkan oleh access point itu nanti akan saya beri SSID dengan nama LSP P1 SMKN1 Brondong dengan password TKJ SK4N54BR0. Di sini access point ini saya kasih rank pengalamatan IP mulai dari 192.168.1.4 sampai dengan rank 192.168.1.24, di mana SSID dan password ini nanti dan alamat
pengalamatan IP DHCP dari access point ini akan dideteksi oleh smartphone atau HP, di mana nanti HP atau smartphone ini akan mendeteksi nama SSID, lalu kita kasih password dari access point itu, apakah WiFi-nya terkoneksi atau tidak. Jika terkoneksi, maka jaringan pemanfaatan kabel STRAC dinyatakan berhasil. Jadi secara kesimpulan ini adalah perangkat, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan pengetesan kabel jaringan STRAC yang telah kita buat dalam bentuk jaringan kabel yang nanti akan menghasilkan jaringan WiFi atau nirkabel. Dan berikut adalah tahapan tutorial untuk membangun jaringan dengan alat yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada tahapan ini, setelah saya menjelaskan bentuk topologi jaringan dalam pemanfaatan kabel STRAC dalam pekerjaan 3 di kegiatan LSB, yaitu pembuatan kabel STRAC, dan sekarang adalah saya menunjukkan tahap menyiapkan alat dan bahan untuk mempraktikkan topologi yang tadi saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracer dalam pemanfaatan kabel STRAC. Alat dan bahan yang saya siapkan pertama adalah laptop 1, atau dalam topologi tadi ini adalah PC 0, pengganti dari PC 0, saya ganti dengan laptop. Lalu PC 1 saya memakai laptop juga. Setelah saya sediakan laptop 1 dan laptop 2 atau PC 0 dan PC 1, setelah itu saya menyiapkan alat yang bernama switch hub. Switch hub ini adalah bermerek TP-Link dengan port sebanyak 8. Jadi ini mereknya kebetulan TP-Link dan tipenya adalah TLSF1008D, dan ini adalah tipenya. Tipe dari switch hub yang akan saya gunakan dalam membangun jaringan sesuai dengan topologi yang saya buat dengan Cisco Packet Tracer tadi. Dan di sini juga saya sediakan kabel power dari switchnya. Jadi nanti ini akan saya sambungkan ke port powernya yang ada di sini. Port powernya ini ya, saya sambungkan begini, lalu saya colokkan ke listrik. Alat yang berikutnya sesuai topologi, saya menyiapkan access point. Nah, ini access point-nya yang saya miliki untuk mempraktekkan topologi yang saya buat tadi. Access point dengan merek TP-Link ini adalah disebut wireless and router, artinya ini alat yang bisa berfungsi sebagai access point dan router. Ini adalah wireless dengan tipe TLWR840N, dan ini tipenya adalah di sini, di
Nah, ini di sini, ini adalah tipe dari access point atau wireless encoder nya yang saya miliki untuk mempraktekkan topologi yang saya buat di awal tadi. Dan ini saya unboxing, dan ini adalah bentuk dari fisiknya, bentuk fisik dari access point-nya atau wireless encoder-nya. Nah, ini adalah antena pemancar signal Wi-Fi-nya yang nanti akan kita cek dengan smartphone atau HP. Di sini ada banyak port. Di sini ada one ini yang berwarna biru ini untuk kabel UTP atau kabel jaringan yang memiliki akses internet. Untuk yang berwarna oranye 1 sampai 4 ini untuk jaringan LAN atau WLAN-nya nanti. Seperti itu detailnya. Di sini juga sudah tersedia kabel powernya. Berikutnya alat dan bahan yang akan saya gunakan atau yang saya siapkan setelah tadi ada switch hub, ada access point atau wireless N ini. Berikutnya ada kabel, ada kabel UTP. Ini adalah jenis kabel UTP yang kebetulan proses awal tadi sudah saya buat. Ya, ini kabel UTP dengan susunan kabel strike ujung 1 dengan ujung 2. Ini kabelnya sudah saya siapkan. Berkenaan dengan topologi yang saya buat tadi, kabel strike-nya membutuhkan beberapa kabel. Jadi di sini saya siapkan beberapa kabel strike juga untuk menghubungkan dari PC 0 ke PC 1 atau PC 0 ke switch, PC 1 ke switch hub, dan nanti juga akan saya siapkan kabel untuk menghubungkan, ini susunan kabel strike, menghubungkan wireless N atau access point-nya ke switch hub. Seperti itu. Dan yang terakhir saya menyiapkan handphone. Handphonenya adalah kebetulan ini saya pakai handphone dengan merek Sony ya, untuk melakukan pengecekan dari jaringan wireless yang kita buat dengan koneksi kabel jaringan UTP RJ45 dengan susunan kabel strike. Demikian tahapan penyiapan alat dan bahan. Oke, pada tahapan ini setelah menyiapkan alat dan bahan, pada tahapan ini adalah tahapan menggunakan alat dan bahan yang sudah saya jelaskan di awal. Pertama, kabel strike yang telah kita siapkan pada proses alat dan bahan, kita masukkan pada LAN card yang ada di PC 0 atau di laptop 0 yang sudah saya siapkan ini. Caranya kita masukkan di posisi seperti ini karena melihat interface-nya seperti ini. Kita masukkan sehingga berbunyi tik. Ini adalah ujung satu dari kabel yang kita pakai di PC 0. Selanjutnya di ujung 2 kita masukkan di switch hub seperti ini. Di switch hub ini kita masukkan di port 1
dengan bentuk interface atasnya seperti ini. Kita masukkan seperti ini, seperti ini. Itu tahap yang kedua adalah memasukkan alat dan bahan, yaitu kabel strek yang kedua untuk PC 0 atau untuk laptop yang PC 1 atau laptop 1. Sama seperti tadi, kita akan lihat interface dari LAN card-nya. Ini LAN card-nya. Seperti ini. Lalu ujung duanya sama, di kabel ujung yang kedua kita masukkan ke switch hub ya. Switch hub ini kita masukkan ke switch hubnya di port yang kedua. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita kasih aliran listrik, yaitu pada potnya yang ada di sini. Kita kasih seperti ini. Kita akan melihat lampu indikatornya ini. Kalau sudah berwarna hijau, berarti listrik sudah masuk pada switch hub. Demikian. Oke, pada tahapan kali ini adalah pengalamatan IP atau men-setting IP di PC 0. Langkah-langkahnya adalah pertama kita klik dari icon yang bertuliskan unidentified network ini. Kita klik ya. Saya ulang, di sini icon unidentified network ini kita klik kanan pada mouse atau mousepadnya, klik kanan, lalu akan muncul open network and internet setting. Kita klik kiri, lalu di sini kita memilih change adapter option, maka akan tampil layar seperti berikut. Di sini ada Bluetooth, ada WiFi. Kita karena memakai jaringan kabel, maka kita pilih Ethernet. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih Properties, lalu di sini kita pilih Internet Protocol version 4, TCP/IP versi 4. Kita klik, lalu kita pilih Properties. Karena di sini sudah ada pengalamatan IP, maka kita kosongkan dulu. Kita pilih Option IP address automatically. Setelah itu kita kasih pengalamatan IP sesuai dengan kita pilih use the following IP address, lalu kita kasih pengalamatan IP sesuai dengan topologi di Cisco packet tracer yang kita buat tadi, yaitu 192.168.1.2. Itu kita enter. Seperti ini. Kalau sudah keluar seperti subnet masknya, secara otomatis kita klik OK. Kita close. Lalu setelah ini kita
masuk pada konfigurasi pengalamatan IP yang ada di PC 1 atau laptop 1 sesuai dengan topologi yang kita buat di Cisco Packet Tracer tadi. Pada tahap kali ini adalah pengalamatan IP pada PC 1 atau pada laptop 1. Langkah-langkahnya sama pada ikon yang bergambar bola dunia ini. Ya, kita klik kanan, kita open network, lalu kita arahkan kursor ke bawah. Kita arahkan, lalu kita pilih change adapter option, kita klik, lalu akan muncul jendela seperti ini karena tadi adalah pakai jaringan kabel. Jadi, klik kanan, kita pilih properties, lalu kita pilih TCP/IP versi 4, lalu kita klik pilih properties, lalu di sini kita use the following IP address, kita isikan alamat IP yang ada di Cisco yang di awal saya jelaskan. IP-nya adalah 192.168.1.3. Kita enter untuk mengetahui subnetnya. Ini adalah alamat 192.168.1.3 adalah pengalamatan IP yang ada di PC 1. Kita klik OK, lalu kita klik close, lalu kita close, lalu kita close. Setelah ini adalah tahapan pengecekan apakah alamat IP di PC 0 dengan di PC 1 atau di laptop 0 dengan di laptop 1 bisa terkoneksi. Oke, pada tahapan setelah kita melakukan pengalamatan IP pada PC 0 dan PC 1, sekarang adalah tahap melakukan pengecekan apakah IP di PC 0 dengan di PC 1 sudah terkoneksi. Langkah-langkahnya kita bisa klik start, lalu pada set program and file kita ketikkan cmd, lalu pada cmd Excel kita klik, maka akan muncul jendela administrator C Windows System 32/cmd.exe. Pada administrator ini kita ketikkan ping spasi 192.168.1.3. Ini adalah alamat IP yang ada di PC 1, sedangkan sekarang kita adalah melakukan pengecekan di PC 0. Saya ulang, ini 192.168.1.3 adalah IP yang ada di PC 1, sedangkan kita melakukan tes pada PC 0. Lalu di sini kita enter. Jika muncul hasil ping 192.1.3 with 312 bit of data yang sudah berbunyi replay from 192.168.1.3 dengan TTL 128, ini menandakan IP yang ada di PC 1 yang kita tes di PC 0 sudah terkoneksi.
Setelah ini kita akan melakukan tes IP PC0 di PC1. Pada tahapan kali ini adalah tahapan melakukan pengecekan pada alamat IP yang ada di PC0 dengan kita lakukan cek IP di PC1. Langkah-langkahnya sama, kita bisa masuk start atau langsung di setir ini kita ketikkan cmd atau command prompt, lalu di sini kita klik seperti ini, lalu di sini kita ketikkan kode pengecekan alamat PC0 yaitu ping 192.168.1.2. Ini adalah alamat IP yang ada di PC0. Sedangkan sekarang kita melakukan pengecekan di PC1. Setelah itu kita enter. Nah, kalau sudah menandakan seperti ini dengan tulisan terakhir TTL 128, ini menandakan IP yang ada di PC0 terkoneksi di IP yang ada di PC1. Saya ulang, IP yang ada di PC0 terkoneksi dengan IP yang ada di PC1. Seperti itu, dan tahapan berikutnya adalah fungsian atau pengaktifkan wireless access point atau wireless LAN. Pada tahap kali ini adalah melakukan pemasangan access point atau wireless router N beserta konfigurasinya. Langkah pertama, kita colokkan kabel power pada router N atau access point seperti ini di port powernya, seperti ini. Hingga nanti akan keluar indikator lampu dari access point itu sendiri. Seperti ini. Nah, ini sudah terkoneksi. Lalu langkah kedua, itu koneksi kode simbol wifi sudah aktif. Langkah kedua adalah memasukkan ujung kabel dari router N atau access point ini ke PC dalam rangka untuk konfigurasi access point atau router N memakai PC atau laptop. Ini adalah ujung kabel satu dari kabel router N atau access point. Kita masukkan pada port LAN card atau Ethernet dari PC atau laptop kita seperti ini, dan kita nanti setelah ini akan melihat lampu indikator pada access point-nya. Kita akan lihat kembali seperti ini. Jadi ini adalah indikator menandakan kabel UTP RJ45 susunan strike yang kita gunakan pada access point sudah tertancap pada access point dan pada PC. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi router N atau access point melalui PC atau laptop. Kita kali ini menggunakan laptop. Langkah pertama, kita buka browser. Ya, kita bisa pakai
Chrome, bisa pakai Mozilla. Kita di sini akan pakai Google Chrome seperti ini. Lalu kita ketikkan default access yang bisa dilihat di belakang perangkat access point itu, dimana default aksesnya adalah http://2 tp-link wifi.net seperti yang tertera di link berikut. Lalu kita klik enter, lalu akan muncul halaman tp-link wifi.net dengan halaman create login password. Setelah itu kita akan membuat login password. Login passwordnya kita bikin nama SMKN1 Brondong. Agar tidak bersifat inskripsi atau tidak terlihat, kita klik tanda mata ini hingga akan terlihat, dan konfirmasi password tinggal copy paste saja. Kita copy, Ctrl C, copy, lalu di sini kita Ctrl V. Ya, kita cek apakah sudah benar, sama. Nanti kita klik start, maka akan masuk pada halaman berikutnya pada aplikasi access point atau wireless and router N. Kita pilih network, lalu ini adalah proses untuk merubah IP standar yang ada di access point menjadi IP 192.168.1.1 sesuai dengan yang ada di topologi Cisco packet tracer. Ini adalah proses rebooting atau merestart IP standarnya menjadi IP yang di sini. Pada halaman ini kita isikan passwordnya SMKN 1 Brondong. Kita enter, kita masuk. Kita masuk, klik pada icon wireless, lalu pada SSID sesuai di topologi yang kita buat tadi, kita bikin nama sesuai di Cisco yang kita buat di awal. Kita kasih SSID-nya bernama LSP P1 SMKN 1 Brondong. Jadi ini agak panjang. Kita enable, kita isikan wireless network name-nya, lalu kita klik save. Kita klik save. Kita klik save, dan ini adalah proses. Dan ini kalau putarannya sudah selesai menandakan SSID-nya sudah selesai. Setelah itu kita masuk pada wireless security. Wireless security ini adalah memberi password, dan wireless passwordnya sesuai dengan topologi yang kita buat di packet tracer adalah
TKJ SK 4 N 5 4 BR 0. Sini tidak perlu kita melakukan setting seperti ini, lalu kita klik save. Setelah proses tadi sudah selesai sesuai dengan topologi, akses point ini kita kasih alamat rank IP dari 192.168.1.4 dengan rank IP atau jangka IP-nya 192.168.1.24. Tinggal mengisikan ranknya. Lalu setelah keluar halaman seperti ini, di mana ada line wirelessnya, enable, SSH-nya sudah LSP P1 dengan berodong, ya, itu kita masuk ke akun DHCP. Lalu kita kasih pada start IP-nya sesuai di topologi yang kita buat. Kita kasih 192.168.1.4. Untuk yang di NIP address kita kasih 192.168.1.24. Lalu kita save. Dan ini adalah proses yang sudah selesai. Setelah itu kita masuk pada sistem tool. Lalu kita geser untuk kita klik report, lalu kita klik report, kita klik OK. Dan ini menandakan bahwa pengalamatan IP yang sudah kita ganti sudah tertera pada pengalamatan IP yang ada di aplikasi TP-Link atau akses pointnya. Ini 192.168.1.1. Jadi ini adalah proses melakukan reboot atau ngerestart dari pergantian IP 192.168.0.1 menjadi 192.168.1.1. Lalu di lembar ini kita tinggal melakukan tahapan melakukan pengecekan WiFi yang dipancarkan oleh access point atau wireless and router ini dengan memakai perangkat smartphone atau handphone yang tadi sudah saya tunjukkan. Tahapan berikutnya adalah melakukan koneksi kabel yang memiliki akses internet. Ini adalah kabel yang ada kebetulan di tempat saya, sudah ada akses internetnya. Kita masukkan pada port access point atau wireless end sesuai dengan topologi yang kita buat tadi.
kita masukkan. Dan kita akan melihat lampu indikator pada akses point yang awalnya berwarna orange sekarang sudah berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa akses point ini sudah teraliri akses internet dari kabel yang baru saya masukkan dalam port internet yang ada di akses point atau wireless end router ini. Langkah berikutnya adalah pengecekan signal WiFi yang dihasilkan oleh akses point ini dengan perangkat smartphone atau HP. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkahnya adalah kita memakai perangkat handphone yang sudah saya jelaskan di alat dan bahan tadi, yaitu dengan cara mengaktifkan pada tombol WiFi ini, kita tekan terus, lalu kita aktifkan, gunakan WiFi, kita klik LSPP1 SMKN 1 Brondong. Nah, di sini adalah sandi. Sandi adalah password yang sudah kita setting dari awal di topologi adalah passwordnya adalah TKJ besar semua, TKJ SMK, dan saya ulang, TKJ sekan pakai angka 4, A-nya pakai angka 4, sekan sa BR. Coba kita lihat apakah sudah sesuai. Di sini passwordnya adalah TKJ SK A5 pakai angka 4, TKJ SK 4 N54 BR 0 ya. Jadi pakai kata 0 bukan O, 0. Oke. Setelah itu kita sambungkan. Kalau sudah ada indikator terhubung, maka jaringan wireless yang kita bangun dari awal melalui jaringan kabel UTP susunan strike sampai dengan perangkat akses point, dan sekarang pengecekan hasil jaringan WiFi atau nirkabelnya dengan HP sudah berhasil. Demikian anak-anak, semoga dari tahap awal penjelasan pekerjaan 3 di kegiatan LSP SMK Negeri 1 Brondong kelas 12 jurusan TKJT dengan pembuatan media tutorial ini dapat mempermudah anak-anak dalam memahami paket pekerjaan 3 di kegiatan LSP TKJ SMKN 1 Brondong. Selamat belajar dan berkarya. Terima kasih.